Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syahirul Alim, laporan fisika NFP Serang. Pada kesempatan video perdana kali ini, saya akan memperagakan penggunaan alat-alat ukur yang merupakan praktikum fisika bab besaran dan satuan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita tidak pernah lepas dari yang namanya besaran. Ada 7 besaran pokok dalam fisika. Yang pertama, besaran panjang, satuannya meter, massa satuannya kilogram, waktu satuannya second, suhu satuannya Kelvin, kuat arus satuannya ampere, intensitas cahaya satuannya kandela, jumlah zat satuannya 0. Kita akan mencoba memperagakan hanya 3 besaran. Yang pertama panjang, kemudian massa, kemudian waktu. Ini adalah alat ukur waktu yang namanya stopwatch. Ini stopwatch digital, kemudian ini stopwatch analog atau stopwatch jarum. Untuk stopwatch digital sangat mudah cara bacanya. Tinggal kita membaca angka yang tertera di situ. Stop. Berarti di sini adalah 3 detik, 75. 3,75 detik. Kemudian untuk stopwatch jarum panjang itu detik, jarum pendek itu menit. Nah, antara detik 1 ke detik berikutnya itu dipisahkan oleh 5 strip, sehingga satu strip itu senilai 0,2 detik. Kita coba, misalkan di sini stop. Nah, di sini adalah 1, 2, 3 lebih 3 strip, sehingga angka yang tertera adalah 3,6 detik. Ini adalah contohnya. Nah, berikutnya adalah alat ukur massa. Kita mengambil contoh di sini timbangan dapur, kemudian ini neraca lengan, kemudian ini adalah neraca digital. Sebagai contoh untuk timbangan dapur. Nah, satuannya gram. Kita tinggal melihat skala yang ada di sini, 200, 400 lebih 2 strip. Nah, satu strip itu nilainya adalah 40 gram. Jadi 400 ditambah dengan 40 kali 2 atau 80 gram sama dengan 480 gram. Ini massa dari sabun ini. Kemudian untuk neraca lengan sama seperti prinsip lengan, seimbangan, kita tinggal mencocokkan massa yang ada di lengan ini dengan massa beban. Dari mulai terbesar, ketika berat kita kurangi lagi, ambil yang di bawahnya. Berat kita kurangi lagi, kemudian bawahnya lagi. Tinggal kita yang paling skala terkecil 0,01. Oke, ini udah seimbang. Posisinya 0, 27, 0,315. Artinya di total 27,315 gram. Posisi seimbang di sini. Kemudian neraca digital, kita coba mengukur massa dari handphone ini. Yang tertera adalah massanya 203,3 gram. Ini adalah massa dari handphone ini. Oke, berikut adalah alat ukur untuk besaran panjang. Ini adalah meteran roll yang biasa dipakai di lapangan. Panjang maksimalnya sampai 50 meter. Kemudian ini adalah meteran tukang yang biasa dipakai oleh para tukang bangunan. Kemudian ini adalah mistar yang biasa dipakai oleh para siswa di sekolah. Kemudian ini adalah jangka sorong, dan ini mikrometer skrup biasa dipakai oleh para teknisi montir dengan ketelitian yang lebih akurat daripada yang lain. Oke, ini adalah alat ukur mikrometer skrup dengan ketelitian mencapai 0,01 mm. 0,01 mm. Ada skala utama
yang batangan ini yang tetap, kemudian ada yang berputar ini adalah skala nonius. Ini skala tetap, kemudian ini skala nonius yang berputar-putar. Kita coba untuk menghitung ketebalan dari plastik ini. Sampai menghimpit di sini. Satu strip berarti ini 1,20 sampai menghimpit di sini 25. 1,25. Jadi ukurannya adalah 1,25 mm. Itu tebal dari plastik ini. Kita coba gunakan mikrometer skrup digital, apakah hasilnya sama ketebalannya. Hasilnya 1,27 mm. Ini adalah alat ukur panjang jangka sorong. Bagian-bagiannya ada yang namanya rahang tetap. Ini rahang tetap karena dia tetap. Kemudian ini rahang geser karena bisa digeser-geser. Kemudian ini ada skala utama yang satuannya cm, 0, 1, 2, 3 cm. Kalau kita ubah ke mm tinggal kalikan 10, 0, 10, 20 dan seterusnya. Kemudian ada yang namanya skala nonius yang di bawah ini skala nonius. Nah, penggunaannya bisa digunakan untuk diameter luar atau diameter dalam. Diameter dalam atau mengukur kedalaman dari tabung di sini. Nah, di sini kedalamannya. Sehingga tinggal dibaca di sini berapa kedalamannya. Contohnya kita menghitung diameter dari spidol ini. Kita jepit, kalau udah jepit kita tekan, tinggal dibaca. Di sini adalah angka 0,1,5 sehingga kalau kita konversikan ke milimeter tuh 1,5 mm. Terus di sini cari yang noniusnya segaris dengan skala utama. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 1, 2, 3, 2 ya, 1,2, sekitar 2. Jadi 15,2 mm, 1,52 mm. Yang ini adalah mistar penggaris yang biasa digunakan oleh siswa di sekolah. Kita bisa mengukurnya dari ujung ke 0 sampai ke ujung tepinya. Bisa terlihat 21,45, hampir 21,5 ya, hampir 21, berarti 21,5. Ini meteran yang biasa dipakai oleh tukang bangunan. Kita contoh untuk menghitung panjang sisi keramik ini. Berarti di sini panjangnya adalah 40,3 cm. Berikutnya kita coba menggunakan meteran roll yang biasa dipakai di lapangan. Misalnya kita menghitung panjang tiang satu ke tiang ketiga. Panjangnya adalah di sini satuannya 6 meter, lebih di sini 81,5
meter,82. Demikian tadi pengenalan alat-alat ukur yang bisa kita praktekkan di laboratorium fisika. Nantikan video-video berikutnya. Saya Syahrul Alim. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.